Masukin ini, masukin itu, masukin ini lagi, dan kusangka inventory gua penuh dengan barang-barang yang tidak berguna. Selamat malam traveler, kembali lagi bersama gua Ikun di Ikunese Podview, di mana kita bakal membahas tentang sesuatu yang random di dekat api unggun. Sebelum kita mulai obrolan, gue pengen nanya sesuatu nih sama kalian. Saat main game, pernah nggak sih kalian ngumpulin barang-barang random di inventory, tapi nggak pernah kalian pakai nih, sampai gamenya tamat? Entah karena itemnya terlalu langka, atau ada perasaan aneh aja nih, kalau barang tersebut nggak ada di inventory. Kalau kalian pernah, berarti kita sehati. Dan nggak perlu malu, karena ternyata banyak orang lain yang memiliki kebiasaan seperti kita. Sebuah kebiasaan ngumpulin barang-barang random namun kesulitan untuk membuangnya. Yang akan menjadi topik kita malam ini yaitu hoarding. Hoarding adalah suatu kebiasaan untuk mengumpulkan barang-barang secara berlebihan, namun kesulitan untuk melepaskannya, sehingga akhirnya barang-barang tersebut tertimbun. Orang yang memiliki kebiasaan ini bisa kita sebut sebagai hoarder atau penimbun. Sebenarnya barang-barang ini nggak terlalu berguna bagi mereka, tapi akan muncul rasa tidak tenang atau cemas kalau barang tersebut hilang atau dibuang. Berbeda dengan seorang kolektor, di mana kolektor mengkoleksi barang karena memang barang tersebut berharga dan ada nilai positif bagi mereka. Sedangkan hoarder malah tidak terlalu peduli dengan barang yang mereka kumpulkan. Selama barang itu ada di posisinya, mereka bisa bernafas lega. Hal inilah yang ternyata membuat perilaku hoarding termasuk ke dalam gangguan mental loh, yaitu pada DSM-5. Biar lebih mudah untuk mengetahui apakah diri kita memiliki perilaku hoarding, gue bakal analogikan dari cara kita memainkan sebuah video game, khususnya game RPG. Kucing kita Papa Boy akan berperan sebagai karakter utama dalam reka adegan ini. Kamu siap bro? Suatu hari, di tengah petualangan melawan Dewa Iblis, Papa Boy menemukan sebuah kotak harta karun, yang di dalamnya berisi healing item terbaik, yaitu elixir, di mana item ini bisa menyembuhkan semua HP dan MP bila digunakan, dan termasuk ke item yang sangat langka. Tidak lama berjalan, muncullah bos monster yang silaturahmi ke Papa Boy. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit, dan mengakibatkan Papa Boy hampir saja bertemu sang pencipta. Di detik-detik terakhir, Papa Boy pun teringat, dia memiliki elixir di inventorinya. Dia pun memikirkan, apakah harus digunakan sekarang atau menyimpannya buat pertarungan yang lebih sulit. Inilah pertanyaan yang sering menjadi perdebatan bagi pemain game RPG. Dan bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki sifat hoarding atau tidak. Untuk skenario ini, kalian bakal milih yang mana nih? Kalau kalian memilih untuk menggunakannya, selamat. Karena kalian bisa dengan mudah menyelesaikan pertarungan ini. Dan berarti kalian juga bukan seorang hoarder. Lain halnya bila kalian tidak mau menggunakannya, dengan alasan terlalu berharga atau nggak worth it kalau digunakan sekarang. Tentu pertarungan menjadi lebih sulit, di mana kalian menutup opsi terbaik demi tetap memiliki elixir di inventory. Skenario terburuk pun akhirnya Papa Boy kalah dan game over untuk petualangannya. Inilah namanya perilaku hoarding, di mana seseorang susah untuk bisa melepas suatu barang dengan alasan mungkin barang ini bisa berguna suatu saat nanti. Jadi bisa dibilang seseorang dengan perilaku ini cenderung mempersulit dirinya sendiri, dengan menutup banyak opsi untuk bisa melakukan sesuatu dengan normal. Namun positifnya, orang dengan perilaku ini biasanya lebih prepared, dan memiliki pemikiran lebih luas terhadap cara menyelesaikan suatu masalah. Selama seorang hoarder tahu kapan untuk menggunakan semua asetnya, maka ini tidak masalah, dan malah menjadi hal baik, di mana mereka akan punya sangat banyak opsi di waktu yang diperlukan. Oke, makasih Papa Boy, kamu bisa balik ke ujung video sekarang. Perilaku hoarding lebih sering dimiliki oleh orang dewasa ketimbang oleh anak-anak. Tapi seperti biasa nih,
apa sih sebenarnya yang mendorong perilaku ini bisa muncul ke diri kita? Dan kenapa orang dewasa lebih gampang untuk melakukannya? Setelah mempelajari beberapa jurnal dan artikel yang nanti bisa kalian lihat di kolom deskripsi, gue bisa katakan perilaku hoarding ini mulai muncul dan berkembang saat seseorang mengerti value atau nilai dari suatu barang. Di mana biasanya baru terjadi saat kita dewasa dan mengerti soal mungkin uang ya. Semakin kita menganggap suatu barang itu bernilai tinggi, maka semakin sulit untuk kita melepasnya. Asumsikan saja kita punya besi dan emas. Kita bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Kebanyakan orang secara nggak sadar akan memilih untuk menjual besi terlebih dahulu, ketimbang menjual emas, karena nilai dari emas lebih tinggi dari besi. Kemudian ternyata setelahnya kita nemuin berlian nih, maka nilai dari emas akan kalah. Sehingga secara mindset kita udah nggak masalah buat melepas emas dan mulai menyimpan berlian. Jika tidak ada barang yang bisa melebihi nilai dari berlian, maka seseorang akan sulit untuk melepasnya. Karena mereka tahu nih, nilai dari barang ini tinggi dan sangat langka. Alhasil pun ditimbun. Jadi perilaku ini sangat terikat dari penilaian kita terhadap suatu barang. Bila kita menilai semuanya secara bijak, maka perilaku ini nggak akan mengganggu keputusan kita untuk membuang barang yang tidak kita gunakan. Namun kalau kita menilai semua barang dengan nilai yang tinggi, maka kita akan sulit melepaskan semua barang kita, dan akhirnya kita menjadi hoarder. Hoarding pun tidak hanya terjadi di dunia game, di mana 2-6% penduduk di dunia memiliki perilaku ini. Di Indonesia sendiri, hoarding masih jarang buat diketahui, karena memang perilakunya nggak terlihat langsung di diri seseorang, dan belum banyak juga yang membahas tentang perilaku ini. Namun, kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapinya, karena sudah masuk ke dalam penyakit mental, yaitu pada DSM-5. Sebagai penutup obrolan malam ini, gue bakal kasih opini pribadi gue tentang hoarding. Di dunia game, gue bisa dibilang sebagai holder garis keras, dimana gue sangat jarang banget gunain item healing di sepanjang game. Gue akan memilih kembali ke penginapan dibanding menggunakan sebuah potion. Karena entah kenapa menggunakan potion terasa sayang dan lebih berharga ketimbang balik ke penginapan. Sampai akhirnya gue namatin game dan ternyata semua barang yang gue simpan akhirnya sama sekali nggak kepakai. Agak bego sih sebenarnya. Tapi untungnya buat di kehidupan nyata, perilaku hoarding ini nggak separah gue di game. Dimana di sini gue masih bisa memilih barang mana yang harus dilepas dan mana yang harus disimpan. Sehingga nggak terlalu berpengaruh di keseharian gue. Menurut gue, selama seseorang memiliki perilaku ini masih bisa menata barang yang mereka miliki, berarti tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah saat barang-barang yang ditimbun sudah tidak bisa dikontrol dan mengganggu kehidupannya serta kehidupan orang lain di sekitarnya. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah suka ngumpulin barang random yang gak terpakai atau lebih suka menata barang kalau di rumah? Coba diceritain di kolom komentar ya. Menyimpan barang untuk digunakan di saat momen-momen tersulit adalah sesuatu yang bagus, selama kita tahu kapan harus menggunakannya. Namun harus kita sadari bahwa dunia nggak semanis itu. Dimana kalau di game kita bisa tahu nih, kapan petualangan mendekati titik akhir, dan menyiapkan semua barang yang diperlukan. Sedangkan di dunia nyata tidak ada yang tahu kapan ending dari diri kita masing-masing. Jadi, gunakanlah semua barang kalian dengan bijak agar tidak ada penyesalan di akhir perjalanan. Gue Ikunes, selamat malam dan selamat beristirahat.